الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 14 Februari 2022, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita kembali bisa mengikuti kajian fikih, doa dan zikir silsilah nomor 183, masih mengangkat tema zikir dan doa sebelum tidur. Kali ini adalah bagian yang kedua. Di antara doa atau zikir atau wirid yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca sebelum tidur adalah dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kenapa Bu? Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Berarti ayat pinten? 285 dan ayat 286. Sampun hafal apa dereng? Ya, sudah hafal atau belum? Belum? Ya, yang sudah alhamdulillah, yang belum bisa dihafalkan. Saya akan baca dulu, nanti ibu-ibu bisa mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Monggo. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Sekarang bareng-bareng 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ini 2 ayat yang dianjurkan untuk dibaca di malam hari sebelum tidur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, beliau Rasulullah SAW bersabda, al-ayatani min akhir suratil Baqarah, 2 ayat
di akhir surat Al-Baqarah. Berarti 2 ayat terakhir. Ayat pinten mau Bu? 285 dan 286. Barang siapa yang membacanya, man qara'ahuma fi lailatin, pada malam hari, kafatahu, niscaya itu sudah mencukupinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi barang siapa yang membaca 2 ayat ini di malam hari, maka 2 ayat itu sudah mencukupinya. Nah, mencukupi itu maksudnya apa? Ada beberapa penafsiran yang disampaikan oleh para ulama kita. Ada yang mengatakan mencukupi itu maksudnya cukup sebagai pengganti dari sholat malam. Jadi seandainya jenengan malam itu tidak sholat tahajud, ya, maka 2 ayat ini yang jenengan baca sebelum tidur, yang paling cuma pinten menit Bu baca ayat tadi itu? Enggak nyampe 5 menit nggih? Paling cuma 2 menit, 3 menit ya. Maka itu sudah mewakili sholat tahajud. Jadi seandainya malam itu jenengan enggak tahajud, terus sudah baca 2 ayat ini, maka itu sudah mencukupi. Ya, telah mencukupi mewakili sholat tahajud. Oh berarti enggak perlu tahajud nggih Bu nggih? Bukan itu maksudnya. Jadi seandainya kok jenengan enggak bangun, maka insya Allah jenengan sudah dapat pahalanya. Karena jenengan sudah membaca 2 ayat terakhir surat apa? Al-Baqarah. Nek bangun terus tahajud pripun Bu? Ya lebih baik lagi. Ya, ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, kata sebagian ulama, maksud dari kafatahu sudah mencukupi. Kata sebagian ulama maksudnya sudah cukup untuk perlindungan dari setan. Jadi kalau jenengan sebelum tidur hanya dalam tanda kutip membaca 2 ayat ini saja, ini sudah cukup untuk melindungi jenengan dari godaan setan. Ya, sering rep-repan yang sering tidurnya terganggu, yang sering ketindihan kalau tidur, tahu-tahu nggak bisa bernafas, yang sering mimpi buruk. Nah, ini jenengan baca ini, maka ini akan cukup, sudah cukup untuk melindungi jenengan dari gangguan, godaan dari syaitan. Penafsiran yang ketiga, kata sebagian ulama, maksudnya adalah kafatahu sudah cukup untuk melindungi dari mara bahaya. Dari apa? Mara bahaya. Mara bahaya itu kan enggak cuma setan. Mara bahaya bisa jadi dari apa Bu? Dari binatang. Mungkin enggak jenengan sedang tidur ujuk-ujuk ana sing gremet-gremet. Mungkin atau tidak? Mungkin. Tahu-tahu ular dari luar masuk. Kemudian mak drosor masuk naik ke atas kasur jenengan. Mungkin atau tidak? Mungkin. Atau ujuk-ujuk nuwun sewu sekang dhuwur mak tepluk. Napa Bu? Cindil. Mungkin apa mboten? Mungkin. Atau naudzubillahi min dzalik, tahu-tahu ada maling mau nyuri terus mau ngerampok. Mungkin atau tidak? Mungkin. Seandainya kita baca 2 ayat ini, maka itu sudah cukup untuk melindungi jenengan dari mara bahaya. Oh berarti lawangnya rasa ditutup ngaten Bu? Ya tetap ditutup. Tetap dikunci. Ya, tapi kan yang namanya maling, rampok itu kan bisa masuk lewat mana aja. Ya, dia nggak bisa buka pintu, dia bisa masuk lewat jendela. Dia nggak bisa masuk lewat jendela, bisa masuk lewat genteng. Ya,
Maka ini perlu dibaca untuk perlindungan. Lah terus dari 3 penafsiran itu yang mana yang benar? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ayat ini bisa melindungi kita, mencukupi kita dari semua yang tadi disebutkan. Masya Allah. Berarti kata Imam Nawawi, 2 ayat ini bisa mewakili tahajud, bisa melindungi dari setan, bisa melindungi kita dari mara bahaya. Makanya dahsyat Bu, baca ayat ini sebelum tidur. Kalau usahakan sengantuk apapun baca. Ya, sengantuk apapun baca. Ustaz belum hafal, ya udah ini kertasnya ini dipegang. Ya nanti malam dan seterusnya kertas ini taruh di samping tempat tidur. Nanti kalau mau tidur baca. Ya, syukur-syukur nanti lama-lama akan hafal insya Allah. Nah ini adalah dalil yang menunjukkan disunnahkannya membaca 2 ayat ini sebelum tidur. Nah, apa kandungan dari ayat ini? Mari kita lihat. Ini berapa ayat ya Bu ya? 2. Kita lihat ayat yang pertama. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin mereka itu beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya, yaitu kepada Nabi SAW. Kullun semuanya amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Semua mereka itu beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Mereka berkata, kaum mukminin, kami tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lainnya. Semuanya kami yakini utusan Allah. Wa qalu, dan mereka juga mengucapkan sami'na wa ata'na. Apa artinya Bu? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami patuh, kami taat. Ghufranaka Rabbana. Ya Allah, kami mohon ampunanmu wahai Tuhan kami. Wa ilaikal masir, dan kami akan kembali kepadamu. Nah, kita bahas ayat yang pertama dulu. Nanti habis itu kita bahas ayat yang kedua. Jadi ayat yang pertama ini, apa kandungannya? Ayat yang pertama ini kandungannya adalah ngajari kita manusia bagaimana kita seharusnya bersikap di dunia ini. Jadi kalau orang pengen selamat di dunia ini, caranya gimana? Caranya adalah harus amanah. Napa Bu amanah? Beriman. Beriman dengan apa? Dengan apapun yang datang dari Allah. Apapun berita, apapun kabar, apapun aturan yang Allah turunkan, kita harus imani. Kita harus yakini. Billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Kita harus beriman kepada Allah. Kita harus beriman dengan adanya malaikat. Kita harus beriman dengan kitab-kitab suci. Harus beriman dengan para rasul. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita tidak boleh beda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lainnya. Maksudnya nggak boleh beda-bedakan itu apa Ustadz? Maksudnya ya semuanya harus kita yakini bahwa mereka betul-betul utusan Allah. Kita umat Islam, nabinya siapa? Nabi Muhammad SAW. Apakah kita juga mengimani Nabi Isa? Napa mboten? Mengimani napa mboten? Mengimani. Walaupun Nabi Isa itu diutus oleh Allah kepada kaum Nasrani, kita mengimani Nabi Isa. Kita mengimani Nabi Musa napa mboten? Mengimani napa mboten? Mengimani. Walaupun Nabi Musa diutus kepada kaum Yahudi. Kita juga mengimani Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Semua Nabi kita imani.
La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita tidak membeda-bedakan antara satu nabi, satu rasul dengan rasul yang lainnya. Kemudian ayat ini ditutup dengan ucapan wa qalu sami'na wa ata'na. Apa maksudnya? Dan orang-orang yang beriman itu senantiasa sami'na wa ata'na. Apa tadi Bu? Sami'na wa ata'na? Kami dengar, kami patuh. Jadi kalau ketemu sama aturan Allah, itu kudune sami'na wa ata'na. Jangan banyak alasan, jangan banyak ngeles. Contoh, kita disuruh menutup aurat. Ya, ibu-ibu disuruh pakai jilbab. Niku nek dikon ngagem jilbab. Kalau disuruh pakai jilbab niku jawabnya apa, Bu? Sami'na wa ata'na. Wonten apa mboten, Bu? Ibu-ibu yang disuruh pakai jilbab jawabnya sumuk. Wonten apa mboten? Wonten. Alasannya loh, dene jilbabe nek ngaji tok, Bu. Wonten apa mboten? Ibu-ibu berangkat ngaji jilbaban, belanja ngone tanggane mboten jilbaban. Wonten? Ngacung. Ndak benar seperti itu, Bu. Sami'na wa ata'na. Kalau memang itu diperintahkan oleh Allah, dan pasti yang diperintahkan oleh Allah itu adalah kebaikan, maka kita harus mendengar, kita harus patuh. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Niki aturan, Bu. Iyyaka na'budu. Kami itu beribadah hanya kepada sinten? Allah. Wa iyyaka nasta'in. Kami minta tolong juga hanya kepada Allah. Itu aturan manut. Sami'na wa ata'na. Beribadah untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Semulia apapun makhluk, gak boleh disembah. Yang boleh disembah cuma sinten, Bu? Allah. Setinggi apapun derajat manusia, semulia apapun derajat manusia, maka dia tetap hamba, bukan Tuhan. Yang boleh disembah itu cuma sinten? Tuhan. Makanya kalau berdoa, doane niku isine Allahumma. Allahumma sih artinya apa, Bu? Ya Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami. Itu doa tuh seperti itu. Jadi kalau mau doa itu bukan memanggil selain Allah, bukan minta kepada selain Allah, bukan minta kepada sing bau reksa. Napa, Bu? Ya macam-macam. Ya bukan. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sing bau reksa gua anu, sing bau reksa wit weringin anu, sing bau reksa sendang anu, bukan. Mintanya kepada Allah. Ini aturan. Sami'na wa ata'na. Jangan kemudian bae ora kaya kue kawit biyen. Gak boleh. Aturan Allah. Ketika kita tahu, maka respon seorang muslim yang baik adalah sami'na wa ata'na. Baik. Terus terakhir kita menutup ayat yang pertama dengan kalimat ghufranaka. Apa, Bu, artinya ghufranaka? Ya Allah, aku mohon ampunan darimu. Kenapa kita mohon ampunan kepada Allah? Karena bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa, semaksimal apapun, sekuat tenaga apapun kita berusaha untuk menjalankan aturan Allah,
pasti ada kekurangan. Semaksimal apapun kita berusaha untuk khusyuk dalam sholat. Namanya manusia, ya kadang-kadang, malah mboten kadang-kadang, tapi sering ketika sholat pikirannya kemana bu? Sawah, teng pundi malih? Teng dapur, teng pundi malih? Teng pasar, nggih, teng pundi malih? Teng HP, teng pundi malih? Teng TV, HP kelalen, kemutane teng pas napa? Salat. Kacamata kelalen, kemutane pas salat. Utang kelalen, kemutane pas salat. Ya. Minta ampun kita sama Allah. Ghufranaka. Ya Allah, kami mohon ampun kepadamu. Wa ilaikal masir. Dan kami itu hanya kembali kepadamu. Alias nanti kalau kita mati, kita pasti akan menghadap kepada sinten? Allah. Ini ayat yang pertama. Sekarang kita pindah ayat yang kedua. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini ayat sering sekali kita dengar. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya, kesanggupannya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala membikin aturan. Allah membikin aturan untuk kebaikan kita atau untuk menyusahkan kita. Yang mana bu? Kebaikan atau untuk menyusahkan? Untuk kebaikan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat aturan hidup yang perlu kita jalani. Itu bukan untuk memberatkan kita, tapi untuk ketenangan hidup kita. Pahami betul itu. Jadi jangan pernah berpikir, wah angel jadi wong Islam, sholat kudu ping 5. Harus 5 kali sehari. Mendingan kita pakai ajaran yang lain. Cukup sholatnya seminggu sekali atau setahun sekali. Tidak seperti itu. Kita itu disuruh sholat sehari 5 kali. Karena kita butuh. Kita butuh untuk secara rutin menghadap kepada Allah, bermunajat dengan Allah, kita butuh itu. Dan ini kalau kita tidak jalani, hidup kita tenang nopo gelisah? Nek mboten salat uripe tenang nopo gelisah? Gelisah. Ya. Walaupun bergelimang dengan harta. Jangan pernah berpikir bahwa seseorang itu akan bahagia dengan harta yang dimilikinya kalau tidak sholat. Itu tidak mungkin. Hanya dengan kita beribadah kepada Allah maka hidup kita akan tenang. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dengan aturannya. Ada yang halal, ada yang haram. Itu untuk kebaikan kita. Yang halal silahkan dilakukan, silahkan dikonsumsi. Yang penting tidak berlebih-lebihan. Yang haram jangan. Ya, jangan dikonsumsi. Coba sekarang bandingkan bu. Antara yang halal sama yang haram banyakkan yang mana? Yang halal. Masa ada orang ngomong kayak gini, aja ngaji nganah, apa-apa haram. Astagfirullah. Apa-apa haram kepriwe? Sing haram kan daging, nuwun sewu, daging babi, daging apa? Daging anjing, itu kan yang haram nggih. Selain itu, halal napa haram? Banyak banget yang halal. Kenapa mesti nyari sate, maaf anjing? Kenapa tidak nyari sate kambing? Sate apa lagi? Kambing, sate ayam, sate kelinci, sate
Wedhus ya kambing pada bae. Sate apa? Sate jamur. Sate kuda, yang belum pernah makan kuda, sate kuda. Banyak, sate itu banyak. Kenapa mesti nyari yang haram? Minuman juga banyak yang halal nopo yang haram. Lebih banyak yang halal. Paling yang haram nopo? Ciu. Paling yang haram ciu. Yang halal banyak banget. Wedang kopi, wedang nopo? Wedang teh, wedang jahe, wedang ronde, ya. Wedang susu, banyak banget yang halal. Wedang uwuh, jusnya juga banyak, ada jus ini, jus ini, jus ini. Kenapa nyari yang haram? Allah Subhanahu wa taala membikin aturan buat kita itu untuk kebaikan kita, bukan untuk menyusahkan kita. Terus Allah lanjut firman-Nya, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Apa artinya? Artinya apapun yang kita kerjakan pasti ada konsekuensinya. Kenapa Bu? Ada apanya? Konsekuensi. Konsekuensi siapa Ustadz? Ya konsekuensi ya ada. Kalau yang buruk-buruk perbuatan dilakukan maka ada hukumannya. Kalau yang baik-baik dikerjakan maka ada ganjarannya, ada pahalanya. Itu maksud dari konsekuensi. Ya. Jadi panjenengan sekarang berangkat ngaji, kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Insya Allah ada apanya? Pahalanya. Panjenengan keluar dari masjid, selesai ngaji, njukut sandale kancane. Itu kebaikan apa keburukan? Keburukan. Niku wonten hukumannya. Jadi setiap yang kita kerjakan itu ada kebaikan, ada keburukan, semuanya itu ada konsekuensinya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Terus setelah itu kita diajari untuk berdoa. Doanya apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, seandainya kami lupa atau keliru, jangan Engkau hukum kami. Ini menunjukkan Bu, bahwa manusia itu memang tempatnya nopo? Salah, keliru, dan alpa. Coba sekarang, bar ngaji. Udah ngaji ini barusan. Bar zuhur, metu ora kudungan. Nembe ngaji mau. Dia mutahkan, Bu, astagfirullah, kelalen. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Esok aja baleni maning. Ya, besok diulangi lagi. Ya, jadi ini adalah memang sifat dasar manusia. Kita sering lupa, kita sering salah. Maka kita berdoa kepada Allah. Jangan hukum kami ya Allah. Terus, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan Engkau bebani kami seperti beban yang Engkau timpakan kepada orang-orang sebelum kami. Karena kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW, fisiknya besar apa kecil? Besar atau kecil? Kecil. Nabi Adam alaihissalam tingginya berapa? 60 hasta. 60 hasta. Hasta niku niki Bu. Mulai dari ujung ujung jari sampai ujung siku. 60 hasta. 60 segini. Misalnya kalau ini segini setengah meter misalnya ini setengah meter,
Berarti 60 berapa meter, Bu? 30 meter. Berarti sawit kelapa nggih. Itu pertama kali manusia ada itu gedenya segitu, Bu. Kemudian setelah itu berkurang nganti kados 10 kali jenengan. Ya. Jadi kita ini kecil. Sehingga kalau kita dikasih beban seperti beban yang Allah berikan kepada umat-umat sebelum kita, kuat apa mboten? Tidak kuat. Makanya kita berdoa kepada Allah. Terus habis itu, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan Engkau bebani kami melebihi kemampuan kami. Ini penting, Bu. Kadang-kadang kita ini menghadapi ujian yang Masya Allah abot banget. Itu ujian dari Allah, Bu. Kita minta sama Allah. Sebelum mendapatkan ujian itu, kita minta sama Allah, ya Allah, jangan Engkau timpakan kepada kami ujian yang kami tidak mampu. Ya. Seandainya memang akan diuji dan memang manusia itu akan terus diuji oleh Allah, maka mohonlah ujian yang masih bisa untuk kita hadapi. Entah itu ujian sakit, entah itu ujian ekonomi, entah itu ujian keluarga, entah itu ujian pekerjaan, atau ujian-ujian yang lainnya. Kita minta kepada Allah. Kita memohon kepada Allah. Secara serius, benar-benar sungguh-sungguh, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Terakhir, wa'fu anna. Terus apa? Waghfir lana warhamna. Ya Allah, maafkanlah kami, ampunilah kami, sayangilah kami, rahmatilah kami. Ini minta kepada Allah. Ya Allah, kami banyak dosa, banyak salah, maafkan kami, rahmati kami, ampuni kami. Lalu ditutup, anta maulana, Engkaulah pelindung kami ya Allah. Fansurna alal qaumil kafirin. Maka bantulah kami ya Allah menghadapi orang-orang kafir. Inilah kandungan kira-kira kandungan dari 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Jangan lupa dibaca kapan, Bu? Sebelum tidur. Mulai kapan? Mulai nanti malam. Ya, karena ini dibaca sebelum tidur malam. Ya, jelas redaksinya kayak gitu. Man qara'ahuma fi lailatin, sebelum tidur malam. Jadi bukan sebelum tidur siang. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau ada yang mau tanya bisa disampaikan. Baik, terima kasih Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Akan kami bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, saya sering mengalami mimpi buruk. Saya sudah berusaha untuk zikir sebelum tidur. Bagaimana jika sudah berzikir tapi justru kita semakin mimpi buruk dan mimpinya semakin tidak karuan? Saat ini saya masih menjalani terapi ruqyah syariah karena saya didiagnosa terkena sihir, Ustadz. Mohon jawabannya, jazakallahu khairan. Sebelum saya jawab pertanyaan ini, pernah ada kejadian seperti ini. Seorang syekh meruqyah orang yang kena sihir. Meruqyah orang yang kena sihir, kemasukan jin. Maka syekh itu pun membaca ayat kursi. Membaca apa? Ayat kursi. Begitu membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ternyata jinnya ikut baca ayat kursi. Kenapa, Bu? Jinnya yang masuk ke orang itu ikut baca ayat kursi. Dan bacanya fasih, Bu. Astagfirullah, kepriwe iki. Wong diwacane Quran malah melu maca Quran. Tapi syekhnya
itu dia nggak putus asa. Dia tetap baca ayat kursi, diulang sampai 100 kali Bu diulang. Jadi ayat kursi itu sama syekhnya dibaca 100 kali. Dan jinnya itu tetap baca tapi lama-lama gak kuat. Dan ketika bacaan yang ke-100 itu KO. Sinten sing KO Bu? Jinnya. Akhirnya dia keluar jinnya. Jadi ketika dia ikut-ikutan baca ayat kursi, dia itu punya tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar yang meruqyah ini ngeper. Wah, diwacani ayat kursi malah melu maca ayat kursi. Dibacakan ayat kursi malah ikut baca ayat kursi. Ya sudahlah, gak usah dibacain. Itu yang diinginkan oleh setan tersebut. Padahal sebenarnya ketika dia baca ayat kursi, dia tersiksa. Ya, dia tersiksa. Karena orang-orang kafir, setan-setan kafir, ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mereka akan tersiksa. Ya. Kecuali orang yang ingin Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada dia. Maka dia akan dibuka hatinya oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi makhluk-makhluk yang tidak memang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan berakhir hidupnya dalam kekufuran, maka dia akan tersiksa ketika mendengar ayat-ayat tersebut. Jadi ketika dia membaca, mengulang, sebenarnya dia membaca sambil menahan rasa sakit. Ya. Jadi ini ilustrasi untuk saya sampaikan sebelum menjawab pertanyaan tadi. Jadi jenengan ketika sudah baca, sudah zikir, tapi kok masih tetap mimpi buruk, lanjutkan baca zikir itu. Lanjutkan baca zikir tersebut. Dan tentunya coba membacanya bukan sekedar membaca, tapi membaca sambil berupaya untuk merenungi, meresapi, memahami apa yang jenengan baca. Itu penting. Karena semakin seseorang membaca ayat Al-Quran sambil dimengerti, dihayati maknanya, maka akan semakin ngefek kepada dirinya. Efek yang akan ditimbulkan antara membaca Al-Quran tanpa meresapi dengan membaca Al-Quran dengan diresapi, itu efeknya lebih dahsyat membaca Al-Quran yang diresapi maknanya. Maka saya katakan kepada jenengan, lanjutkan untuk membaca zikir-zikir itu yang sebelum tidur, dan bukan cuma bismika Allahumma amutu wa ahya atau ahya wa amut, tapi masih banyak bacaan-bacaan yang lainnya. Dan terus ikuti kajian ini, mudah-mudahan nanti Anda akan bisa menambah pengetahuan Anda tentang zikir-zikir yang perlu dibaca sebelum tidur. Ya, silakan. Baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah ketika mau tidur siang atau istirahat, kita juga harus membaca doa atau cukup membaca bismillah? Karena tidur siang berbeda dengan tidur waktu malam. Jazakallahu khairan. Kalau Anda membaca bismika Allahumma amutu wa ahya, insya Allah tidak apa-apa. Ya. Ada sebagian ulama berpendapat bahwa zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW itu bisa berlaku pada siang hari juga. Ada sebagian ulama mengatakan enggak, itu hanya berlaku di malam hari. Ada pendapat pertengahan, seingat saya itu pendapat Syekh bin Baz kalau nggak salah, atau Syekh bin Utsaimin, saya lupa antara dua ulama ini, yang mengatakan ada sebagian zikir yang khusus dibaca di malam hari, ada sebagian zikir yang boleh dibaca sebelum tidur malam dan tidur siang. Jadi ada dua jenis. Ya, ada dua jenis. Ada yang memang khusus dibaca di malam sebelum tidur malam saja.
Ada yang bisa dibaca sebelum tidur malam dan tidur siang. Dari mana kita tahunya? Dari redaksi hadisnya. Contohnya ini nih. Makanya saya selalu bawakan dalil landasan. Coba jenengan perhatikan hadis ini. Apa kata Nabi SAW? Man qara'ahuma fi lailatin. Lailatin. Barang siapa membaca zikir ini sebelum tidur malam atau di malam hari. Berarti ini dibacanya kapan? Malam hari, sebelum tidur malam. Berarti sebelum tidur siang tidak perlu. Ya, tidak perlu karena di sini hadisnya mengatakan di malam hari. Jadi kalau misalnya Anda nggak baca ini tidak masalah. Sebelum tidur siang. Ya, dibacanya sebelum tidur malam. Kalau baca bismika Allahumma tidak apa-apa. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Itu tidak apa-apa insyaallah. Ya, silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya datang dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kalau balita diganggu setan? Mohon penjelasannya. Gimana? Bagaimana kalau balita diganggu setan? Kalau Balita, bayi balita. Ya. Kalau balita diganggu setan, ya orang tuanya yang meruqyah. Ya. Orang tuanya yang meruqyah. Entah itu ruqyah yang sifatnya rutin, ya dizikiri. Dizikiri itu maksudnya adalah orang tua membaca zikir pagi, zikir petang di hadapan anaknya. Kemudian bisa disebulkan setelah dibaca bisa disebulkan ke tangan, kemudian diapakan? Diusapkan ke tubuh anak ini. Atau bisa juga hanya sekedar dibacakan saja, anaknya ada di situ, kita bacakan pagi dan petang. Ini sebagai tindak preventif. Sebagai tindak preventif, perlindungan, pencegahan. Kalau sudah terjadi, nasallallahu alaihi wasallam, betul-betul sudah kesurupan atau kemasukan setan, maka diruqyah. Bacain aja, bacain. Akan lebih baik seandainya selain diruqyah juga dimandiin dengan daun bidara. Dimandiin dengan daun bidara. Ya, daun apa Bu? Bidara. Jadi ambil daunnya, kemudian boleh 7 lembar daunnya, kemudian diremes-remes, ya, diremes-remes daunnya tersebut, kemudian dicampur ke air yang buat mandi. Syukur-syukur airnya mau dibacain juga bagus aja, bacain airnya Al-Fatihah misalnya. Setelah itu dipakai buat mandi. Nah, kalau dianjurkan ya, ini dianjurkan kalau memang air itu sudah dibacain kayak tadi ya, sebaiknya jangan diguyurkan di dalam kamar mandi. Ya, sebaiknya jangan diguyurkan di dalam kamar mandi. Kalau kamar mandi kan bukan tempat untuk berzikir ya. Ya, bisa di luar kamar mandi ya. Dan luar kamar mandi nggak harus dalam keadaan tidak pakai baju ya. Bisa aja tetap pakai baju tapi diguyurkan. Jadi intinya ruqyah yang paling pokok itu ruqyah dibacain. Kalau mau ditambahkan dengan daun bidara maka akan bagus ya, akan bagus. Berdasarkan pengalaman para ulama kita bahwa daun bidara itu ngefek untuk pengobatan sihir ya, atau pengobatan orang yang terkena jin. Boleh atau tidak boleh? Nabi SAW mengatakan la ba'sa birruqa ma lam yakun syirkan. Silahkan kalian meruqyah, silahkan kalian mengobati orang yang terkena sihir atau terkena jin selama tidak mengandung unsur kesyirikan. Selama tidak mengandung unsur kesyirikan. Dan menggunakan daun bidara itu termasuk bentuk pengobatan terapi yang sifatnya mubah, boleh, ya boleh-boleh aja, karena memanfaatkan dedaunan yang ada di sekeliling kita. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Atas segala kurangannya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.